Manchester United berharap bisa mengamankan sepak bola Eropa ketika mereka bertandang ke Brighton pada hari terakhir musim Liga Premier. Chelsea kini telah memastikan diri lolos ke kompetisi Eropa tahun depan, meski mereka kalah di hari terakhir musim ini. Jadi, pasukan Erik ten Hag harus menang dan berharap Brentford mengambil poin dari The Magpies untuk menjamin lolosnya MU ke Liga Konferensi Eropa. Peringkat 5 dan 6 Premier League mendapat jatah ke Liga Eropa jika MU kalah di final FA Cup. Tentu saja, jika MU memenangkan Piala FA, mereka akan mengambil jatah Liga Eropa dari peringkat 6. Jadi, Chelsea belum ditentukan main di Liga Eropa atau WCL, tergantung final Piala FA. Sementara itu, pasukan Roberto De Zerbi agaknya sudah kehilangan motivasi, gagal menunjukkan penampilan mereka tahun lalu dan terancam finish di luar 10 besar. Newcastle masih bisa finish di urutan ke-6 karena unggul selisih gol atas Chelsea. Ini berarti jatah Liga Konferensi United masih di tangan Newcastle. Seperti MU, The Seagulls telah dihancurkan oleh cedera sepanjang tahun, dan pertandingan ini tidak akan berbeda. Solly March, Pervis Estupinan, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, James Milner, Jack Hinckley-Wood, Van Hecke, Joel Veltman dan Louis Dunk dipastikan absen. Ini bukan musim yang mudah, tapi tak peduli Liga Eropa, MU wajib menutup musim dengan kemenangan. Mengingat ada final FA Cup dalam waktu seminggu, Erik ten Hag harus menjaga skuadnya bebas dari cedera. Andre Onana akan kembali di bawah Mistar. Pemain internasional Kamerun akan memulai pertandingan Liga Premier ke-38 musim ini pada hari Minggu. Onana telah bermain setiap menit di Liga musim ini. Tanpa bek kiri yang fit, Aaron Wan-Bissaka yang terus main jelek akan melanjutkan sebagai bek kanan di Ames Stadium. Johnny Evans bisa berduet dengan Lisandro Martinez yang kembali dari cedera betis jangka panjang pada hari Rabu. Menjadi starter dan memberinya waktu 1 jam untuk memikirkan final Piala FA. Diogo Dalot akan kembali jadi bek kiri. Ia telah mencatatkan menit bermain liga terbanyak di skuad 3.084 menit musim ini. Gelandang bertahan menjadi milik Sofyan Amrabat. Pemain asal Maroko ini tampil bagus di pertengahan pekan dan layak untuk terus bermain di hari Minggu. Dalam formasi 4-1-4-1, Kobbie Mainoo dan Bruno Fernandes akan menjadi 2 pemain di depan Amrabat. Mereka ditemani Amad Diallo di kanan. Pemain Pantai Gading itu mencetak gol indah terakhir kali dengan 2 penampilannya baru-baru ini. Marcus Rashford akan kembali setelah sebulan absen dari bangku cadangan, memberikan Alejandro Garnacho waktu istirahat jelang final FA Cup. Dan Rasmus Højlund kembali menjadi pencetak gol Rabu lalu. Ia akan mengembalikan Scott McTominay ke bangku cadangan. Manchester United terus mengamati perkembangan pemain muda dari klub yang dimiliki pengusaha Thailand. Manchester United terus berburu sosok yang tepat untuk menggantikan gelandang bertahan Casemiro. MU kini kedapatan memata-matai salah satu gelandang berbakat Belgia yang bermain untuk Royal Antwerp. Masa depan Casemiro di MU masih menyisakan tanda tanya besar. Pemain asal Brasil itu kemungkinan bisa dijual setan merah di bursa transfer musim panas nanti bila ada tawaran mewah yang masuk. Gaji ex-pemain Real Madrid itu dianggap membebani anggaran klub. Performa Casemiro musim ini juga tak sebaik musim pertamanya di Old Trafford sehingga MU tak segan menjualnya jika ada penawaran istimewa. Konon klub-klub Arab Saudi tertarik merekrut Casemiro. Untuk penggantinya, MU mencari sosok yang masih mudah dan bisa direkrut murah serta gajinya tidak terlalu besar. Kandidat terbaru pengganti Casemiro memunculkan nama Mandela Keita dari Royal Antwerp. Pemuda 21 tahun itu tampil menjanjikan bersama Antwerp. Namun statusnya dimiliki oleh Leuven. Antwerp hanya meminjamnya sejak pertengahan musim 2022-2023.
Oh Leuven sendiri merupakan klub milik pengusaha Thailand, Ayawat Srivadana Prabha. Keita bermain sangat baik musim ini. Dia mampu membuat 2 assist dari 29 penampilan bersama Antwerp musim ini. Keita juga dipercaya main di 3 laga Liga Champions termasuk 2 pertandingan penting kontra Barcelona. FIFA ingin mengizinkan pertandingan liga resmi untuk dimainkan di luar negeri. Artinya kita akan segera melihat pertandingan Real Madrid versus Barcelona atau Man United versus Man City di Amerika atau Cina. FIFA kemarin memutuskan untuk membentuk kelompok kerja yang terdiri dari 10 hingga 15 anggota untuk mengkaji gagasan tersebut. Sementara itu di Premier League, akan diadakan pemungutan suara untuk menghapus VAR yang dianggap tidak bekerja tepat sasaran. Banyaknya rumor masa depan Erik ten Hag bisa jadi disebabkan perkataan Sir Jim Ratcliffe yang ditafsirkan beragam. Sir Jim Ratcliffe secara eksplisit menegaskan Ineos akan memilih gaya bermain MU, bukan pelatihnya. Jason Wilcox adalah penghubung utama antara Dan Ashworth, Dewan Direksi dan Ten Hag. Wilcox akan memberikan nasihat teknis dan kepemimpinan seputar cara United bermain sepak bola di semua level klub. Ini normal di sebagian besar klub, ini adalah fungsi direktur teknik. Fans hanya tidak terbiasa dengan hal itu di United, karena struktur manajemen sudah rusak selama 1 dekade. Dan hal inilah yang memicu pergerakan cepat Ineos di bursa transfer. Sampai hari ini, 3 nama sudah melakukan diskusi serius untuk pindah ke Old Trafford. Salah satunya bahwa Lille akan menerima kisaran 38 juta pound hingga 43 juta pound untuk Leny Yoro pindah ke MU. Ini adalah jenis investasi generasi muda yang digagas Ratcliffe. Satu nama lagi, dikonfirmasi Fabrizio Romano, bahwa Crystal Palace telah mengizinkan Michael Olise pindah ke MU jika penawarannya bagus. Kubu Ineos telah serius berdiskusi dengan perwakilan Olise, dengan persyaratan pribadi telah tercapai. Manchester United juga telah melakukan kontak konkret dalam beberapa pekan terakhir dengan pihak Youssouf Fofana dari Monaco. Sang gelandang telah setuju pindah ke MU. Benjamin Sesko adalah striker Bundesliga terpanas di Inggris saat ini. Arsenal dan Manchester United sangat tertarik pada striker tersebut. Di Leipzig mereka berkata, Sesko secara fisik lebih kuat dari Erling Haaland. Klausul kepindahannya kini ditingkatkan menjadi 75 juta euro untuk musim panas ini. Nampaknya, Ineos akan mundur dari biaya yang dinilai kelewatan. Sumber dalam Ineos menyebut, Sir Jim lebih merekomendasikan Ivan Toney. Rasmus Højlund tidak memiliki fisik untuk berlari selama 90 menit plus waktu tambahan. Toney melakukannya untuk Brentford. Masalah besarnya adalah investasi finansial. Sesko adalah talenta alami yang sangat besar dengan kombinasi atribut fisik dan keterampilan teknis. 2 kaki, sentuhan pertama yang hebat, yang akan berbahaya bagi lawan. Namun, Sesko masih belum tampil di level yang sangat tinggi untuk Leipzig. Dia masih mentah. Bagaimana dengan Toney? Pada akhirnya, label harganya 100% bergantung pada pasar. Jika MU, Arsenal, Tottenham, dan Chelsea semuanya menawar Toney, harganya bisa dengan mudah dinaikkan menjadi 90 juta dan 250 ribu seminggu. Ini peampokan namanya. Jika Arsenal, Tottenham, dan Chelsea tidak tertarik padanya, 40 juta lebih masuk akal dengan sisa kontraknya 1 tahun. Ineos tidak tertarik Sesko atau Toney, jika itu berarti harus membayar mahal untuk mereka. Kecuali jika Rasmus mengalami masalah cedera yang nyata musim depan, inilah sebabnya mengapa kita tidak mendengar banyak pembicaraan pasti tentang posisi striker. Langkah pertama mungkin memerlukan sedikit waktu.